Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyoto MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah psikologi. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi yang terkait dengan konstruktivisme. Sebelum saya memaparkan materi tentang konstruktivisme, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Septio Khairunisa dengan NIM 232180140 dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah salah satu aliran filsafat pengetahuan epistemologi yang menanyakan apa itu pengetahuan dan bagaimana orang membangun pengetahuan. Pengetahuan menurut konstruktivisme merupakan konstruksi bentukan kognitif oleh seseorang terhadap objek, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan bukan sekedar kumpulan fakta atau barang jadi yang tinggal diambil atau ditransfer dari seorang ke orang lain. Bagaimana orang membangun pengetahuan? Ada dua macam konstruktivisme psikologis, yaitu yang pertama, konstruktivisme psikologis personal, dan yang kedua, konstruktivisme psikologis sosiokultural. Konstruktivisme psikologis personal dikemukakan oleh Piaget dalam teori adaptasi intelektual. Dalam teori itu dikemukakan beberapa konsep, yaitu pertama, skema. Setiap orang memiliki struktur kognitif yang disebut skema. Dengan skema, orang beradaptasi dengan mengkoordinasi objek, pengetahuan, dan lingkungannya. Tahap pengembangan kognitif menurut Piaget, yang pertama, sensori motor 0-2 tahun, praoperasi 2-7 tahun, operasi konkret 8-11 tahun, operasi formal 11 tahun ke atas, dengan ciri pokok yang pertama, hipotesis, kedua, abstrak, ketiga, deduktif dan induktif, dan yang keempat, logis dan probabilitas. Konsep yang kedua ada asimilasi. Ketika orang berinteraksi dengan objek, pengalaman, dan lingkungan yang baru, secara kognitif orang dapat mengintegrasikan persepsi, konsep, atau disebut asimilasi. Dengan asimilasi, skema seseorang dapat terus berkembang. Yang ketiga, akomodasi. Dapat terjadi pengalaman baru tidak dapat diintegrasikan ke dalam skema dengan proses asimilasi karena tidak cocok dengan skema yang ada. Orang lalu secara kognitif membentuk skema baru atau memodifikasi skema yang sudah ada agar cocok dengan pengalaman baru itu. Proses kognitif itu disebut akomodasi. Yang keempat, ekuilibrasi. Proses asimilasi dan akomodasi berlangsung terus-menerus. Proses pengaturan diri secara mekanis agar menjadi keseimbangan antara asimilasi, akomodasi disebut ekuilibrasi. Selanjutnya ada konstruktivisme psikologis sosiokultural dikemukakan oleh Vygotsky. Vygotsky mengemukakan hukum dan beberapa konsep, yaitu satu, konsep spontan. Konsep spontan adalah hasil generalisasi dari internalisasi pengalaman pribadi sehari-hari. Konsep spontan tidak diperoleh melalui pembelajaran secara sistematis, sehingga bisa keliru. Konsep kedua yaitu konsep ilmiah.
Konsep ilmiah adalah generalisasi atas pengalaman manusia yang dibakukan dalam ilmu pengetahuan dan diajarkan melalui pembelajaran yang sistematis sehingga lebih terjamin kebenarannya. Yang ketiga, hukum genetik dari perkembangan atau genetic law of development. Menurut Vygotsky, setiap kemampuan pembelajar tumbuh dan berkembang melewati dua tataran. Yang pertama, tataran sosial. Pada tataran ini, pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial di antara orang-orang yang membentuk lingkungan sosial pembelajar. Tumbuh kembangnya kemampuan pembelajar pada tataran ini disebut sebagai kategori interpsikologis atau intermental. Kedua, tataran psikologis di dalam diri pembelajar. Pada tataran ini terjadi proses internalisasi sehingga terbangun konsep baru. Tumbuh kembangnya kemampuan pembelajar pada tataran ini disebut sebagai kategori intrapsikologis atau intramental. Yang keempat, zone of proximal development atau ZPD. ZPD dapat dipandang sebagai sejenis wilayah penyangga di mana dalam wilayah ini pembelajar dapat mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Dalam wilayah ini, fungsi-fungsi atau kemampuan-kemampuan yang belum matang namun sedang dalam proses menjadi matang akan menjadi matang lewat interaksi dan bimbingan orang dewasa atau berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Yang kelima, scaffolding. Pada ZPD, seorang pembelajar membutuhkan bimbingan, bantuan dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten agar dapat mencapai taraf perkembangan yang lebih tinggi. Proses perkembangan dan membantu ini disebut scaffolding atau topangan. Yang keenam, mediasi. Interaksi sosial dapat berlangsung jika dimediasikan dengan alat-alat psikologis berupa bahasa, tanda, dan lambang atau semiotika. Vygotsky sangat menekankan fungsi mediasi dari bahasa. Persamaan yang ada dalam kedua jenis konstruktivisme itu antara lain: 1. Keduanya mengakui adanya pengetahuan atau konsep awal. Piaget menyebutnya skema, Vygotsky menyebutnya konsep spontan. Yang kedua, keduanya sepakat bahwa pengetahuan itu dibangun oleh pembelajar. Dalam proses konstruksi pengetahuan, Piaget lebih menekankan peran personal, sedangkan Vygotsky lebih menekankan peran sosiokultural. Berikut beberapa strategi pembelajaran yang konstruktivistik. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching dan learning atau bisa dikenal dengan CTL. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Itulah pemaparan materi tentang konstruktivisme. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut beberapa strategi pembelajaran yang konstruktivistik. Yang pertama, strategi pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning. Yang kedua, strategi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching dan learning atau bisa dikenal dengan CTL. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Itulah pemaparan materi tentang konstruktivisme. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.